Dia lagi ngisi solar, kan tuh tangki kan gua kan lagi solar gini kan. Set, disamperin tuh sama mbak-mbak. Dia pikirnya kan aku mau naik. Oh, dia pikirnya mau naik ke bis. Dia naik bisnya dia dong. Ayo teh, naik. Dibukain tuh pintu kan. Itu mbak-mbak itu pas mau naik bang, terbang ke atas. Wah. Kan kalau kita lihat di film-film, itu terbangnya kan bener-bener terbang gitu kan. Ini kagak bang, badan, kaki itu manjang naik ke atas. Baru duduk pantatnya, terus balik lagi jadi semula. Terus ini cerita dari si kenek itu bang. Itu pas dia mau masuk kamar mandi, itu kan kamar mandi kan pakai ember tuh, ya kan pakai ember, kagak ada urinoir nih. Waktu itu cuma ember sama toilet nongkrong, ya kan nih. Pas dia masuk ke toilet nongkrong gitu, pas ngeliat itu emang bener bang, ada yang mandi, cuman gak ada orangnya, gayungnya doang terbang sama air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini adalah lanjutan dari cerita sebelumnya tentang seorang petugas SPBU bersama Om Faisal. Langsung aja kita ke Om Faisal nih. Halo Om. Belum selesai namanya cerita yang tadi belum selesai. Masih panjang ternyata ceritanya. Dan ini di part kedua kali ini. Berarti Om mau nyeritain pas jadi pengawas. Iya. Di SPBU yang berbeda. Ya betul. Betul ya. SPBU-nya ini bedanya sama SPBU pertama apa nih Om? SPBU yang ini lebih kecil, lebih gede apa gimana? Enggak sama. Sama aja gedenya. Sama gedenya. Gedenya sama dan lingkungannya ini sama di tempat yang rame juga ya pasti. Iya. Oke. Tugas seorang pengawas di SPBU ini apa Om, boleh diceritakan nggak sama sahabat Lonceng? Kalau tadi kan sebagai kepala SIP Om udah jelasin tuh setoran segala macamnya ya kan. Kalau pengawas ini tugasnya apa, tanggung jawabnya apa aja nih Om? Tugas pengawas itu penanggung jawab atas lapangan dan laporan, controlling semuanya. Oke. Ya kan, semuanya, controlling semuanya. Ibarat kata perusahaan mau bilang mah kalau ada manajer, saya asistennya. Oh gitu. Tapi ada manajer juga tuh berarti? Ya ada. Tapi manajer di situ juga? Ada ya di situ. Cuman kan saya juga harus lapangan kayak semacam ada kerusakan, laporan kualitas, kuantitas, itu harus tetap dijaga dong. Berarti kepala shift laporannya ke Om pengawas. nih. Iya. Laporannya ke pengawas. Iya. Oke. Ini tahun berapa mulai jadi pengawas Om? 2016. Oke, 2016 ya. Berarti ya udah hampir 10 tahun yang lalu ya, 9 tahun ya. Dan ternyata masih banyak nih kejadian yang dialamin Om di SPBU kedua ini. Dan hantunya pun katanya berbeda nih Om. Apa sama aja? Beda ya? Ya, ada beda. Yang lah. ganggu nih beda ya? Ya. Oke, ini ditahan dulu Pak. Ini Omnya cerita. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama lanjutan ceritanya Om Faisal, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada di skip-skip karena gue berani jamin di part lanjutan cerita ini pun masih serem banget, masih epic banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke Om Faisal, kita lanjut ya ceritanya. Jadi saya tuh pada tahun 2015 akhir bang, saya jadi di SPBU yang pertama itu dari 2008 sampai 2015. Itu lama ya, bertahan lama ya. Nah, waktu itu ada penambahan SPBU, ada SPBU baru lah, saya dipindahin ke SPBU kedua. SPBU kedua ini adalah benar-benar SPBU yang saya datang aja belum selesai. Masih ada tahap seperti yang pertama. Oh masih baru? Masih baru, masih di Seng. Tapi di daerah mana? Di Jakarta juga. Jakarta juga. Jadi pas saya datang itu, saya tuh ketemunya sama tukang-tukang
yang masih di situ, yang belum selesai gitu kan. Ngobrol dia tuh sama tukang-tukang, ya sambil dia nyelesain tuh kayak finishing ngecat apa gitu kan. Nah pom bensin itu kan ada 2 toiletnya, ya kan. Itu kita lagi ngobrol nih bang, itu pom bensin baru, ya kan. Di toilet kita dengar ada orang yang mandi. Posisinya waktu itu 6 orang, 6-6-nya lagi pada ngobrol di situ. Itu suara orang mandi kenceng, jebur, ada suara gayung, jebur. Pada nengok, siapa yang mandi? Otomatis karena saya di situ baru datang, nggak mungkin tuh yang ngecek saya. Nah mandornya nyuruh tukang tuh, lihat siapa yang mandi tuh? Emangnya ada orang lain gitu kan? Saya kan dari awal kan di situ kan. Ini cerita si kenek tadi itu bang, kan nih. Itu pas dia datang, emang kan namanya kita laki semua, ngapain sih namanya kencing ibaratnya pakai ditutup? Iya. Ya kan, biasa aja loh, koboi aja. Jadi tuh pintu toilet emang kagak ditutup, kalau masih kebuka. Ini cerita dari si kenek itu bang. Itu pas dia mau masuk kamar mandi, itu kan kamar mandi kan pakai ember tuh, ya kan pakai ember, kagak ada urinoirnya. Waktu itu cuma ember sama toilet nongkrong, ya kan nih. Pas dia masuk ke toilet nongkrong gitu, pas ngeliat itu emang bener bang, ada yang mandi, cuman gak ada orangnya, gayungnya doang terbang sama air. Anjir, SPBU baru padahal ya. Ini yang ngomong kenek tukang. Iya. Dia lari tuh gitu, wah, tapi lu bilang gitu, nggak ada orangnya, gayungnya doang sama air terbang, jebur, gitu. Nah tuh mandor baru inget, oh iya kan kita semua ada di sini. Lah PA dalam hati saya. Nah hari berikutnya masih di situ tuh bang. Kita Belum selesai tuh? Belum. Hari berikutnya kan belum selesai tuh. Itu saya sekitar hampir seminggu lah kurang lebih tuh. Oh di situ ya? Di situ karena memang belum selesai, belum ada. Jadi saya di situ tuh nunggu minyak datang, washing BBM datang. Masih tuh hari berikutnya kita nongkrong di Bread. Itu toiletnya kan emang di dalam Bread. Bread itu pasti ada gudang. Kita nongkrong tuh di Bread itu sambil biasalah data handphone, kita ngobrol-ngobrol gitu namanya kan. Ketuk. Saya posisi waktu itu berlima. Otomatis mandor, saya, security, tukang 2. Diteriakin lah, woi kerja jangan berisik. Gitu kan. Bunyi lagi tuh bang, kayak tembok digaruk, grok. Kayak suara orang ngegaruk gitu, grok. Ngapain sih, bilang gitu kan. Sini, bilang gitu kan. Si mandor gitu, sini, bilang gitu kan. Udah, istirahat dulu lah, bilang gitu. Masih bunyi kayak orang kerja. Jadi posisinya saya di sini, mandor di sini, security di sini, tukang di samping kiri saya. Oke. Jadi pas mereka lagi, udah sini dulu, tuh 5 orang kan tuh muter begitu kan. Udah sini dulu, bilang gitu kan. Masih bunyi tuh, kayak ada suara orang kayak orang kerja, gitu kan. Orang lagi nukang lah. Lagi nukang lah ikan nih. Kan kalau namanya minimarket itu kan pintunya kan transparan bang. Pintu kaca kan, kaca transparan kan. Itu pas kita lagi di sini masih ada tukang. Itu kenek 2 datang bang. Itu suara masih ada yang kerja di belakang. Waduh. Pas dia datang tuh sambil nenteng kopi pakai gelas aqua yang kecil tuh, gelas plastik. Lu dari mana? Terus beli kopi. Nah itu yang kerja siapa? Lah, tahu bang gitu kan nih. Coba lo cek, gitu kan. Dia cek tuh, kan tadi kan saya bilang ada seorang ngegaruk. Dia ngecek tuh bang, berdua bilang gitu kan. Takutnya orang mau maling kali kan. Apa gimana kan kita kagak ngerti, takutnya ada maling apa gimana. Itu bang, itu kejadiannya menjelang maghrib tuh. Kan nih. Itu dia ngeliat, tahu kuascet gak bang? Yang ini, yang buat buat itu. Itu jalan bang, di tembok. Bunyi itu berduk, trek. Kan suaranya kan berisik, kan nih. Yang kedua tuh bang, itu kan ada bekas cat tuh, kalau orang habis cat itu kan ada ember tuh buat naro, buat naro itu kan. Itu kan ada air tuh, ember air yang bekas orang ngecat, kan ditaruh air tuh kan situ, biar kagak bekerak kan tuh kan. Itu ember yang di air itu
kan ditaruhin, biasanya kan buat aduk cat tuh suka dikasih bambu, pakai kayu gitu kan, itu muter. Kayak lagi diaduk. Kenapa bilang gitu bang? Bang, siapa yang di belakang? Roland jalan sendiri, ame yang di bak itu muter gitu. Bener, samperin bareng-bareng, udah ngegeletak. Kayak ini sebelumnya Om Faisal berarti di sana sebagai apa nih? Pengawas ya? Iya. Sebagai pengawas Nah, ya. jadi saya nunggu minyak datang. Oke. Datanglah mobil tangki bang. Itu saya kan tahun 2016 itu udah ada WhatsApp kan. Saya WhatsApp grup. Mobil tangki datang. Oke, launching awal tuh mobil tangki. Ini mobil tangki ini dari Liuliang Bogor. Saya masih inget banget. Ada supirnya kan. Makan dong bang gitu kan. Ya, iya ntar deh kita makan bareng, tenang aja bang gitu kan. Habis dari uang nih gitu, jauh gitu kan. Gitu. Nah, kopi mah ada, gorengan mah ada bang gitu kan. Dia makan, dia selesai makan, saya losingan. Falasip udah ngasih surat jalannya DO-nya lagi ke dia. Falasip saya ke toilet. Posisinya saya supir tangki sama kenek. Security lagi di depan tuh. Kan udah selesai losingan. Kan dia bukain pintu depan. Itu pas dia mau jalan bang, mobilnya ke mandek. Jadi kalau losingan itu bang di pom bensin, losingan itu wajib ada ganjelan. Jadi mobil itu dinaikin ke agak anak tangga gitu buat dimaju mundurin ke ganjel. Dipikir nih gitu, bang, ini mobil ganjelannya ambil dong, bilang gitu kan. Pikir ganjelan dari supir kan. Enggak gitu. Enggak, saya enggak ganjel, bang gitu kan. Falasip kamu kali, bang gitu kan. Ya udah ambil aja bang ganjelan gitu kan. Diturun tuh naik tangki itu bang, ya kan nih. Ya kan mungkin dia lupa kali naruh ganjelan ya kan. Yang buat nahan biar mobil kagak goyang kan, biasanya kan taruhin batu apa gitu kan. Diturun tuh. Dia ngeliat tuh bang. Iya nih. Ganjelan ganjel batu iya tuh. Batu hidung gitu. Batu ireng bahasa Sunda ireng hitam gitu kan. Batu siapa sih bang gitu kan. Gitu. Diambil lebih itu bang, batu dong. Pindahin. Pas diambil bang. Batunya itu apa namanya kayak berlumut kan itu tadi itu berlumut. Diambil dia pas diambil dipegang batunya muter. Kan bentuknya kan bulat gitu kayak gitu. Pas diambil nih kayak berlumut gitu. Dipegang nih begini. Tuh batu ngegerak. Lagi diangkat tapi dia ngegerak muter. Set. Pala orang. Dilepas itu lari dia keluar. Curi. Otomatis kalau dia lari keluar saya takut ketabrak mobil bang. Saya kejar. Woi kenapa lo? Kan dia kena tangki. Supirnya juga bingung kan. Saya berdua main lari-larian. Kenapa? Gitu kan. Saya bilang, curi gitu tadi curi tuh gitu kan. Nah, supir tangki turun bang. Apaan aja bang gitu? Itu tuh batu najurik tuh bang gitu. Begitu kan. Supir tangki kan kayak orang gimana kayak orang percaya agak percaya gitu. Saya juga agak ngeliat dong. Ini akhirnya saya berdua tuh kenek. Tangki masih di area lossing, supir tangki tuh. Saya jalan berdua. Dimindahin lagi tuh batu bang. Batu itu dipindahin, diangkat sama dia tuh batu, ya kan? Kali ini kagak muter bang. Dia pas diangkat begini, ini kan dia ngangkat batu nih. Di batu ini terbang ke arah ini, dia ngeliatin begini, berbalik arah, matanya merah, ada darah, mukanya gosong, giginya bercaling, cuman miring ke gini. Itu saya kenek supir ngeliat semua. Pas udah gitu, terbang tuh ke atas pohon beringin. Yang kan jalanan ada pohon beringin kan. Itu kita ngeliat semua. Tuh, supir tangki jatuh. Apa aku bilang? Jurik tuh, gitu. Boleh kita tenangin diri dulu, kita ngopi, ngerokok, telonjoran, gitu kan. Yuk. Kita udah balik pulang, kalau udah tenang balik pulang, ya kan. Namanya orang bang, namanya hawa takut,
Kalau Bang Gilang habis ngeliat setan di situ, pasti Pak Hawanya pengennya nengok lagi ke situ kan? Iya. Betul gak? Penasaran lah. Ya, kepo. penasaran ya kan. Itu pas kita istirahat tuh makan waktu setengah jam, ya kan. Pas dia mau balik nih naik mobil tangki, ya kan mau naik mobil arah mobil tangki. Itu pala Bang nyangkut di tengah-tengah ranting pohon. Itu kita lihat tuh sebelum dia ngilang tuh Bang tuh pala itu muter kayak gangsing, sih di tengah-tengah pohon. Ini Bang, tadinya kan masih mingkem ini saling keluar. Kali ini dia muter ini dagu bawahnya tuh gini, gitu sambil, jadi sambil mangkap begitu. Udah Bang jalan deh Bang, jangan lagi di jalan deh. Kejadian berikutnya itu SPBU itu kan ada toilet. Nah toiletnya itu emang kan dari awal itu kan udah serem kan. Ini cerita dari supir taksi. Waktu itu dia pagi tuh. Supir taksi kan sampai toilet kan dua kan ngantri tuh. Nah yang ini keluar, dia masuk. Oke. Dia masuk. Ada yang ngetok Bang. Nah, dia lagi buang air, ada yang ngetok. Cuman dia bilang Bang, ini supir taksi bilang ngetoknya kok kayak orang ditepak. Oke. Bukan ketok begini kayak orang didorong, Iya, beda. Ditampar sama diketok beda. Pintu seng ya? Iya pintu besi. Iya pintu seng biasa kan, stainless gitu kan. Sabar dong, gitu kan. Pas dia buka pintu ada mbak-mbak. Biasa pakaian orang normal kayak orang kerja kata dia bilang gitu. Mbak, itu kan kosong Mbak, ngapain sih ngetok punya saya? Iya. Bilang kosong. Mbaknya jalan ke sebelah. Nah, di toilet yang ke sebelahnya itu depannya ada wastafel sama kaca, Bang. Nah, tuh supir taksi cuci tangan tuh pakai sabun di situ. Di wastafel itu. Nih mbaknya kan berarti di sebelahnya dia dong. Nah, pintunya itu kan ngedorong ke sini, Bang. Ngedorong ke arah sono. Nih wastafel, kaca, nih pintu ngedorongnya ke arah sono. Iya. Itu mbak-mbaknya itu, Bang. Seharusnya kan kalau emang dia normal kan masuk aja kan gitu biasa aja. Dia kebalik arah Bang, ke arah pintu nih, ke arah pintu yang di sini kan bukannya begini, berarti pintu sebelah sini. Itu mbak-mbaknya itu balik ke pintu, kejedotin palanya. Ke pintu. Sopir taksi kan nengok, jadi kan posisinya sopir taksi nengok dia begini kan. Sopir itu mbak-mbaknya nengok ke dia, matanya jatuh. Abis itu gimana sih taksinya? Dia lari tuh bilang gitu. Ketemu sama security bilang gitu, "Wah, Bang, lari terjatuh," bilang gitu kan. Cerita security cerita sama saya. Oke. Nah, ini kejadian masih yang di toilet. Yang kedua, supir taksi lagi, Bang. Dia pakai toilet, sebelum ke toilet dia cuci tangan dulu. Dia mau cuci tangan dulu. Mungkin dia mau buang air besar kali, cuci tangan dulu. Itu dalangin mbak-mbak yang pertama tuh. Kan supir taksi yang kedua kan nggak tahu tuh mbak-mbak itu hantu. Supir taksi ini bilang, "Mbak, kalau udah gantian dong, saya mau cuci tangan." Gitu kan. Karena mbak-mbak itu kagak melakukan aktivitas cuci tangan, Bang Gilang. Dia begini, iniin rambut doang. Gerai rambut gitu. Iya, rambutnya diginiin, cuman bukan begini diginiin nih. Oh. Begini nih posisinya terbalik begini. Nah, gitu. Wastafel nih Mbak, maaf ya, emang gitu kan nih. Karena dia kagak sabaran Bang. Ini kan wastafel kan di sini, begini. Dia ngegerai rambut kan begini. Dia minggir begini, maksudnya dia nyalain dari samping. Oh iya, dia mau numpang cuci tangan aja gitu. Kan. Otomatis kan dia kalau misalkan cuci tangan dengan nyampingin dia kan di posisi ini cewek di sini, dia di sini begini. Iya. Ya, dia cuci tangan nunduk. Kan nih pas dia nunduk, dia nengok. Kali ini Bang, matanya tercopot, giginya ompong, katanya dia gitu, lidahnya melet. Ini males banget. Nggak jadi pakai toilet. Jadi kejadian berikutnya Bang Gilang yang dialamin sama supir juga, ya kan. Itu supir bis Mayasari. Oke, ya kan? Itu yang panjang tuh Bang. Ya. Yang panjang, bukan yang model Metro Mini, yang panjang. Ya kan? Nah kalau supir bis Mayasari itu kan ada keneknya pasti ya. Ya. Nah ada kenek itu kan yang kacanya kan tinggi di atas tuh kan. Nah
Itu biasanya dia kalau connect itu nggak mau diisi, apa namanya, suka isi sendiri. Solarnya itu diisi sendiri, ya kan? Isi sendiri itu dia. Oh, dia nggak mau diisiin dia. Emang begitu dah, suka gaya-gaya. Mau kan di pom bensin juga boleh kalau konsumen ngisi sendiri, kan gitu, ngisi sendiri. Pas lagi ngisi itu gitu, ada cewek itu tuh pakai orang kerja. Pakai apa sih dia? Kemeja yang gitu. Ini namanya kemeja kerja cuma di dadanya ini nih, di meja kerjanya itu ada kembang-kembang. Oh, motif kembang. Itu pakai sepatu hak. Oke. Pakai sepatu hak. Dia lagi ngisi solar, kan tuh tangki kan dibawa kan ngisi solar kan gini kan. Set, disamperin tuh sama mbak-mbak. Dia pikirnya kan mau naik. Oh, dia pikirnya mau naik ke bis. Dia naik ke bisnya dia dong. Ya kan, karena kan di situ terus, di situ kan. Set. Ya, dia naruh tuh nocernya, bayar gitu. Ayo teh, naik, dibukain tuh pintu kan. Tuh mbak-mbak itu naik, diam aja kan gitu. Teh naik teh, gitu kan. Naik. Ini posisinya nih bang, itu kan supir, itu pala supir, itu pala mobil itu ngadep ke kantor. Iya. Pintunya berarti di kiri. Pintu penumpangnya di kiri. Betul. Depan belakang. Dia ngebuka pintu belakang. Penumpang itu duduknya di kursi tengah sampai depan. Nggak ada yang di belakang. Itu mbak-mbak itu pas mau naik bang, dia muter, kan posisinya diginiin mobil, dia naik begini, ini connect, ini dia mau naik mobil kan, dia dibukain nih pintu dia bang bilang, dibukain, dia pakai balik badan begini, terbang ke atas, wah, dia beneran naiknya di atas mobil, itu bang, kan kalau kita lihat di film-film, itu terbangnya kan bener-bener terbang gitu kan. Ini kagak bang, badan kaki itu manjang naik ke atas. Badan kakinya manjang, set, baru duduk pantatnya, terus balik lagi jadi semula. Terus, kayak elastis gitu ya dia. Iya. Terus si itunya kena kayak gimana? Bengong. Hah? Saya tahunya setelah beberapa hari kemudian. Kan kalau di SPBU itu setiap bulan tuh ada SO bulanan bang. Nah, itu dia datang tuh supir teki bulanan, pom bensin masih belum lagi di SO kan, ngobrol itu sama saya, bang, connect saya juga nggak mau lagi tuh kemari, gitu nggak mau lagi tuh ngisi sendiri, gitu, kenapa? Kejadiannya kayak gitu, emang gitu, lu, bang, kejadiannya kapan? Hari yang lalu, jam berapa ya, bilang gitu kira-kira. Nah, saya kan khawatir bang sebagai pengawas, nyerang ini konsumen yang lihat, betul nggak? Oke bang, ini jam segitu, saya cek bang CCTV. Itu dari rekaman CCTV, walaupun itu agak malam, kan kelihatan jelas tuh bang, jalan tuh, itu cewek tuh keluar, entah dari mana itu ke rekam di CCTV jalan. Masuk CCTV lo, gila. Nyamperin itu, lagi diri begini, diri gini, itu kelihatan di CCTV, itunya connect-nya itu mempersilahkan masuk tuh pintu kebuka, dia kebalik itu saya lihat. Itu makanya saya bisa ngomong kaki badannya panjang bukan cerita dari dia, tapi saya sendiri yang lihat di CCTV kaki badan panjang itu, kaki badannya panjang itu, Itu supir cuma bilang ke saya dia ketemu sama penampakan di dispenser, dia kagak mau lagi. Kagak mau ke situ lagi. Nah, dia bilang katanya penumpangnya itu malahan terbang ke atas, naikin di atas mobil, dia bilang gitu kan. Tapi pas saya lihat di CCTV badan kakinya itu manjang gitu, pantesan dia kagak mau lagi. Dia bilang terbang, tapi kalau dilihat di CCTV itu kayak manjang ya? Kayak manjang. Mbak naik. Naiknya agak out of the box nih ya, agak ngeri naiknya. Bukan naik lewat pintu. Naiknya di atas, bener dia naik di penumpang. Bukan di atas mobil, di atas bis. Orang saya lihat sampai pintu keluar deh, sampai habis masuk pom bensin itu masih duduk di atas. CCTV kan kelihatan bang, ada pintu keluar, pintu masuk, area dispenser. Saya sampai puter tuh 4 layar bisa ada layar 1, layar 2, layar 3. Nah dari dia datang sampai dia keluar, sampai ke arah pintu keluar, itu masih duduk aja begini santai. Sampai keluar pom bensin tuh masih aja duduk di atas bis, di CCTV saya lihat. Idih. Nah, ke toilet yang di SPBU yang kedua ini bang, kejadiannya ini dialamin sama teman saya sendiri yang hari ini datang ke sini nemenin saya.
ini orangnya. Oh Om ini Iya. dari basicnya dari ini juga dari. Bukan, dia mah kerja tempat lain. Oh dia ada tapi pada saat itu ada. Iya, emang dia kan teman saya dari kecil, ya kan? Nah, ya kan dia pecinta launching misteri loh. Oh ide. Iya, gitu kan. Ini dia dalamin namanya teman saya sendiri nih yang sekarang datang nemenin Oh, saya. ada saksinya nih. Ada saksinya. Ada si Om nih Ya kan datang. ya, dia katanya udah lagi istirahat apa gimana kan pas udah selesai kali kerjaannya kan nyamperin saya tuh sore-sore Bang ya waktu itu. Oh, lagi ini lagi Nah, mau sore-sore. ngajak nyantai aja. Ngajak Ya? nyantai kan. Aduh, ya kan. Set, dia masuk toilet gitu. Ya, Sal, lu kencing dulu ya. Ya udah sono kencing dah. Udah gitu kan. Jadi ceritanya sih dia nih Bang, ya kan nih. Dia ke toilet bawa ciki. Snack gitu. Bawa snack. Ya kan saya sendiri bawa tuh dia mungkin sambil ngemil kali ya. Jadi pas dia lagi di toilet, kan toilet kan ada pintunya tuh. Itu digoyang tuh Bang pintunya, rek. Ini teman saya pikir kan orang nggak sabaran dong. Tak dulu dong ngantri lu, tak dulu ngantri, ya kan gitu kan dia bilang. Masih bunyi tuh Bang, akhirnya kagak bunyi lagi, ya kan nih. Dibuka sama dia Bang. Anak kecil lagi gelayotan di engsel pintu. Iya. Tahu lagi. Kapok dia main pembucin gua. Anak kecil gimana Om? Ya kayak anak kecil Pakai baju deh. pakai baju, cuman nggak itu. Saya pikir ada emaknya gitu kan. Ada emaknya dikirain. Anak siapa nih ada di sini gitu kan. Kelantungan lagi gangguin orang. Ternyata saya tanya pas keluar, emang sering digangguin itu ternyata sama anak kecil itu. Nah, kalau di SPBU itu Bang, itu kan dispenser itu kan wajib dibersihkan 2 minggu sekali. Dibersihin. Nah, saya tuh suruh bersihin filter. Bersihin dispenser, filter. Karena ada filternya tuh. Kalau dispenser kan bersihin filter. Saya buka tuh dispenser Bang. Saya buka dispenser, ada kuncinya, saya turunin nozzle tuh kan, nozzle tuh buka. Saya mau bersihin filter nih Bang ceritanya, ya kan. Buka dia tuh kunci, pakai kunci kan, kunci 13. Set buka tuh satu, buka lagi yang dispenser berikutnya, filter berikutnya, satu, buka, tek, bautnya jatuh. Nggak sengaja bautnya jatuh. Jadi dispenser itu Bang, di bawah dispenser itu kan ada selang-selang yang buat ke atas yang buat minyak tuh. Di bawahnya itu ada yang namanya bak kontrol. Jadi kalau dispenser bocor itu jatuh minyaknya ke situ dulu, jadi ketahuan tuh. Nah, jadi kagak tercemar lingkungan kan. Jatuh tuh bautnya satu, nggak bisa dong dipasang kalau bautnya satu bocor. Kalau baut kan ngambilnya kan susah Bang. Kalau dalam begitu ada banyak selang, harus pakai penjepit. Bautnya jatuh lagi kan. Saya suruh tuh kan sambilin jepitan, jepit itu buat dijepit gitu kan. Ini Bang, apa namanya, jepitannya bilang gitu. Jadi kalian mau ambilin gue minum ya, bilang gitu kan. Terus kan Bang, mau minum apa? Biasa. Saya ambil tuh jepitan, saya ambil. Ada anak kecil Bang, yang dilihat sama teman saya. Kan kagak mungkin itu kan ada banyak selang ada itu kan. Itu jadi tuh posisinya anak kecil itu tuh Bang, tubuhnya itu nembus selang-selang dispenser. Oh, transparan gitu ya? Iya. Dan yang lebih hebatnya lagi Bang, dia duduk, dia nongkrong dia begini nih, maaf ya Bang ya, gitu, duduk begini di bawah dispenser. Ini nih bautnya begini nih. Ini Om bautnya. Dia ngomong gitu Om? Iya, senyum sama saya. Makanya saya bilang sama teman saya, Bang, ini mukanya apa namanya kayak gini bukan Bang? Gitu saya tanya teman saya, iya salang itu. Akhirnya lu percaya kan ada anak kecil di situ? Emang saya sama ini cuma dengar-dengar doang kan? Saya ngeliat sendiri Bang. Yang itu kan anehnya gitu Bang. Itu kan tubuhnya itu kan tembus-tembus. Ini kok dia bisa megang baut? Itu dia. Dan saya pikir kan dia doang yang ngeliat, tapi saya. Jadi di pom bensin itu Bang, ada yang namanya dombak. Kan yang tadi saya ceritakan dombak BBM itu kan. Jadi dombak BBM itu buat memantau minyak kan. Nah, waktu itu tahun 2017 sampai 2018 itu kan hujan gede itu yang banjir tuh. Nah, di situ
ada beberapa SPBU yang kebanjiran tuh kan masuk berita kan. Ya kan khawatir gitu kan. Apa namanya? Kata bos saya, Jung kalau hujan gede pantau-pantau lah Dombak ya kan, takutnya keisi air, takutnya penuh gitu kan, takutnya betul kan? Namanya SOP-nya begitu kan. Itu kejadiannya saya hari hari Kamis kalau kagak salah tuh. Hari Kamis jam 1 siang karena saya ingat saya habis sholat zuhur. Siang, habis hujan tuh Bang. Habis hujan. Ya dah, cek Dombak. Panggil cleaning service. Angkat Dombak tuh, buka. Tes. Cek. Oke. Clear, aman. Kalau ada sisa bersih itu ada genangan air, bersihin. Dombak 1, Dombak 2, Dombak 3. Ya kan? Pas yang ke Dombak keempat. Ini Dombak udah keangkat, Bang. Cek. Dia lagi datang. Teman saya nih. Bang, mampir lo. Bang gitu kan. Iya, yaudah lo ke belakang dah. Otomatis karena ada temen, saya nyuruh cleaning service saya ambilin minum dong buat dia. Dia masuk tuh, datang tuh ke belakang. Ya tuh nongkrong dari belakang. Bang Iwan loh, masih minum. Gitu kan, dia datang. Otomatis saya tinggal sendiri. Kepala shift saya lagi bantuin operator. Lagi backup tuh kan. Cuma ngecek doang, ngapain sih pakai kepala shift juga bisa. Ikut. Dah, tape ombak. Udah keangkat tuh Bang, jadi nggak begitu berat. Saya geser. Dombaknya ada penutupnya lagi kan. Nutup dombaknya lagi. Saya putar. Saya angkat. Tek. Itu apa namanya? Saya lihat ada genangan air Bang di situ. Karena tangan saya panjang, saya apa namanya? Bisa lah ibaratnya yang ada di pipa-pipa itu yang ada jentik-jentik air itu saya lapin, gitu kan. Saya lagi ngelapin tuh Bang, ngelapin pipa. Saya ngelapin pipa gini. Lagi ngelapin gitu. Ada tangan ikut ngelap. Dari sela-sela itu. Saya lagi, maksudnya genangan airnya itu kan, kalau air hujan itu kan warnanya kan coklat ya. Atau gue nyuruh cleaning service bersihin. Gue ngelapin yang ini dulu gitu kan, ngelapin yang ini dulu nih. Ya kan? Gue ngelapin dulu. Keluar Bang tangan, bantuin saya ngelap pakai tangannya. Nah, kejadian berikutnya ini Bang. Itu sewaktu 17 Agustus tahun 2018. Wih, masih inget tuh. Masih inget lah. Masih baru ya, lama. Nah, kalau misalkan ada Hari Kemerdekaan Nasional itu kan wajib pasang umbul-umbul Bang, bendera. Oke, benar ya. Itu kan pakai bambu bendera tuh, pasang umbul-umbul. Itu kan. Nah, kebetulan pas malam 18-nya itu saya ada error Bang. Error sistem. Oke. Jadi ntar connect kagak gitu kan. Saya manggil dong, itu namanya telepon teknisi dong. Bang, error nih komputer Bang gitu kan. Betulin dong, Bang. Gua kagak ngerti komputer Bang gitu kan. Ya deh Bang, ntar deh dikit lagi nih gua datang Bang gitu kan ya. Bang gitu kata dia itu. Ya kan. Oke deh, gue tungguin, Bang gitu kan. Ngopi dulu dah sambil nungguin dia datang. Datang deh tuh, apa namanya, dia itu bilang tuh security, Bang Faisal tuh ada tamu tuh, teknisi tuh kayaknya dia datang, gitu kan nih, Bang gitu. Bro, gitu kan, iya gitu kan. Ini komputer error. Tar dulu dong Bang, gue baru nyampe habis betulin tempat lain, masa lu langsung suruh kerja, komputer tega amat lu sama gue, bilang gitu kan. Itu gimana maunya lo gitu kan. Ini kan error, orang jadi nggak bisa pakai edisi. Itu Bang yang pakai itu jaringan kan, jaringannya kan debit. Kayak debit kan nanti. Ya bentar dah 10 menit dah katanya. Ngopi dulu, itu ngerokok dulu sebatang, sebat di depan. Gitu kan. Ya dah, gue bilang gitu. Lagi pula pembensin lu juga sepi. Kan lagi libur nasional gitu kan. Kan malam 18 sih kan masih libur. Ya udah. Ngerokok itu di depan tuh, di totem. Totem kan Bang? Totem pom bensin yang ada harganya pertama berapa ini, itu namanya totem. Itu namanya totem. Nah,
Nah, yang itu- pelang lah, pelang gede itu orang. Oh iya, itu namanya totem. Ya duduk tuh di bawah situ. Ngerokok, ngopi, ya kan. Bang, udah deh bang, ya betulin lah. Bang gitu kan. Iya, bang gitu. Nah, pas mau jalan, dia bilang seperti itu, teknisi bilang gini. Bang, itu akrilik lo jatuh. Bang Gilang kalau pom bensin pasti ada lampu putih panjang. Yang nyala tuh, lampu putih panjang, betul nggak? Oh. Nah, kan itu tutup pakai akrilik putih. Iya. Betul nggak? Kan benar-benar. panjang kan? Betul kan? Itu saya kan di depan pom bensin. Itu akriliknya itu jatuh begini nih bang, jatuh begini di belakang tuh. Jadi ini kan depan, saya tempat nongkrong, totem di belakang. Jadi kelihatan tuh ngelantung begitu. Kan posisinya begini tuh bang, jatuh gini. Otomatis kita harus ngelewatin dia dulu dong, buat lihat posisi jatuhnya, lihat itunya jatuhnya gimana kan. Saya ngelewatin, ini akriliknya di sini kan di atas gini. Saya bertiga tuh, saya jalan. Berarti harus berbalik badan dulu dong, buat ngelihat itu bentuk rusaknya kayak gimana jatuhnya. Pas kita jalan, balik arah kan itu di atas. Bukan akrilik bang, kuntilanak lagi goyang-goyang. Nih, Oh my god. kan putihnya sama. Bener. Itu bang, kuntilanaknya sambil ketawa mikir gini. Ini Kan akrilik kalau misalkan jatuh kan kayak ketiup angin gitu goyang-goyang. bener. Itu pak, itu sambil bentuk begini. Bertiga tuh. Di atas, itu kan tinggi bang. Gitu. Gak ada yang kabur. Saya mau kabur malu, teknisi mau kabur malu, apalagi security. Tuh. Terus ada kejadian apa lagi Om Dik? Nah ini kejadian ini bukan dialamin sama saya. Oke. Dialamin sama planning service saya. Jadi, apa namanya, planning service saya itu, waktu itu kan pom bensin kan banyak rumput tuh. Rumputnya mau diwajibin motong rumput. Ya kan 2 hari sekali itu rumput kode panjang potong gitu kan. Ini planning service ini lagi motong rumput, orangnya masih ada tuh. Saya pakai mesin dong. Itu pagi ada yang nanya, konsumen laki. Cuma kan karena suara mesin rumput berisik, oh gitu. Dimatiin sama dia kan, buat kesopanan dong. Apa pak? Toiletnya di mana mas? Oh itu pak, toiletnya ada tuh di dalam bret. Nah tinggal itu dalam situ pak, toiletnya dalam bret. Apa tinggal tanya lagi sama orang bretnya kalau mau bapak ngatain. Pokoknya di situ di dalam bret tinggal masuk. Oh toiletnya di dalam bret ya mas? Iya bang gitu kan. Dia begitu kan nih. Iya pak ya bang gitu ya. Nah, ya pak, makasih ya pak. Dinyalain lagi dong mesin rumput. Itu orangnya jalan cuman bukan ke arah toilet, ke arah belakang bensin. Kan belakang bensin kan arah musola. Dipikirnya teman saya kan, oh mungkin dia mau sholat kali ke musola. Kan lagi muterin, namanya motor muter begini. Tet. Pas dia ngadep ke orang ini, orang yang jalan itu. Orangnya jalan nih, bang, bukan ke musola, bener jalan ke tembok yang ada pohon, tet, lompat, terus, lompat, hilang. Habis nanya toilet sama dia, pagi. Anjay. Kejadian yang berikutnya bang, karena namanya di SPBU itu wajib diadakan sampling. Bang Gilang kan pernah ngadain di YouTube manggil orang sampling. Iya, si Bang Pikron. Nah, saya nggak tahu itu namanya sampai kan. Itu petugas sampling itu. Nah, sama tuh bang. Saya di SPBU pun didatangin petugas sampling. Oh, didatangin petugas sampling. Iya dong, kan untuk ngecek timbal-timbal, Iya, timbal bensin, pencemaran udara, air. Nah di SPBU itu bang, semua SPBU wajib yang namanya punya sumur pantau. Sumur pantau itu di mana dan fungsinya apa? Sumur pantau itu fungsinya adalah untuk mengecek apabila terjadi kebocoran pada tangki pendam, dia dulu yang tercemar airnya itu. Oke. Ya. Letaknya di mana tuh Di biasanya? bawah tanah, di tangki pendam. Oh, jadi nggak kelihatan tuh ya? Nggak kelihatan di bawah tanah namanya sumur pantau. Kan? Nah itu isinya air. Jadi kalau misalkan dia tercemar, yang tercemar itu dulu. Berarti wajib dicek tuh. Diceknya lewat? Pakai pasta air.
di dipping. Kalau misalkan di pasta airnya itu berubah jadi merah, berarti ada minyaknya. Nah, itu kan pengecekan internal dari kita. Kalau pengecekan dari eksternal tuh ada yang dari laboratorium maupun dinas lingkungan hidup. Nah, itu datang tuh, itu saya lupa tuh dari laboratorium ke dinas lingkungan hidup, saya lupa tuh datang. Itu datangnya agak siang. Ngecek gitu, namanya polusi udara, kebisingan gitu kan limbah. Nah, so dia menjelang maghrib, sore itu belum habis asar lah, belum menjelang maghrib. Bang, sumur pantau yuk. Nah, gitu kan. Ayo. Jadi sumur pantaunya itu ada di belakang. Dia ngecek tuh di setiap sudut. Ambil sudut pertama, ambil sudut kedua. Jadi sumur, abang tahu kan cara ngeceknya bagaimana? Nggak tahu. Sumur, botol kosong, diikat pakai tali, diceburin di kerek. Oh, masukin ke Dalam lubang yang itu, lubang sumur itu. Ada pipanya tuh, di pipa lubang tuh. Dimasukin tuh. Set, nanti botolnya dicemplungin, ditarik, airnya itu dilihat. Nanti dibawa ke laboratorium mengandung minyak apa kagak. Oh iya. Gitu dia ngecek ya. Cara samplingnya, tanya di Bang Pikron dia tuh, yang kalau kita itu kalau di pasti menonton, betul nggak? Nah, ngecek yang ketiga itu di pojok pom bensin. Yang kayak ngelihat ada kuntilanak di atas tuh pojokan sebelah sononya. Oke. Oh, itu ada lubang juga di situ. Iya, itu setiap sudut. Oke. Setiap sudut. Dan lubang yang ketiga nih, saya ngecek tuh di bawah pohon bambu. Buka dia tuh penutupnya. Tek. Dia sambil itu kan. Saya yang nurunin, saya bantuin. Saya turunin. Tek. Deh. Plung, bunyi kan. Ah, jatuh. Dia tarik, Bang. Saya belum narik, Bang. Itu botol naik sendiri. Kedalaman lebih dari 3 meter sumur, namanya sumur. Itu saya nurunin aja tuh panjang talinya. Saya belum narik ke Bang, kalau udah jatuh kan sambil nulis tuh. Orang itu sambil nulis itu kan, yang itu pakai papan bor, papan jalan. Jadi dia nggak ngeliat. Pas saya mau tarik, itu botol dia nongol, Bang. Kan pipa yang bawa tuh pipa sumur, dia nongol di sini. Talinya belum saya tarik. Iya. Biar dia kagak takut, saya ambil. Oke. Isinya rambut, airnya campur rambut. Gagal nih Bang, kita ambil lagi dah, kita buang tuh. Kali ini dia yang nurunin, ditaruh tuh papan jalan, dinurunin, turunin tuh, set, belum nyampe, itu botol mental ke atas kayak ditipu. Itu tuh siap tuh, lagi begini kan saya nurunin ya, sambil begini, tuh sambil begini, tuh. Ih, bahaya banget. Bagaimana? Kalau jadi Bang Gilang, tugas kan, ambil lagi apa kagak? Ambil lagi lah, tugas. Tugas. Ini yang terakhir ya, kalau begini lagi, jadi kita anggap aja lah kita ngambil dari sono, hitungannya yang ini, gitu kan? Iya. Makanya saya ngomong, gitu kan nih. Siapapun yang ada di bawah sini, gua kerja, dia juga kerja, jangan ganggu dah. Oh, dong, langsung ngomong gitu. Langsung ngomong dah, jangan ganggu dia ya, ngomong gitu kan. Biar cepet nih, kalau ini kelar juga lu kagak keganggu, saya bilang gitu kan. Betul. Tuh, aman, indah. Kan saya bilang sama orang sampling, Bang, kita diam-diam aja ya. Dia takut kan besok kan teman saya yang datang. Kalau cerita gitu, iyalah, aku juga pasti diem. Nah, pom bensin kita kan juga didatangin namanya supir busway, Bang. Jadi isi itu bareng-bareng tuh, kalau ngisi kan datang bareng-bareng tuh, Bang. Iya, rombongan dia datang. Ngisi itu bareng-bareng datang. Kalau ngantri panjang banget itu. Wah, kalau ngantri bareng TJ itu pusing, panjang. Iya. Kadang padahal kita kan beda jalur ya. Cuman kan udah ketutupan mau masuk pomnya kagak bisa. Udahlah cari pom lain. Iya kan? Iya. Nah, cerita aja nih, Bang. Ini kejadiannya di Bright. Kan Bright itu kan sebelahnya kan toilet. Pas dia belanja di Bright itu biasa lah, namanya supir kan belanja, ya kan, sambil ngobrol-ngobrol tuh sama temennya, gitu kan, ya berdua gitu, ya kan. Nah, pas itu belanja, nih ada yang belanja juga tuh Bang, yang beli gas, kan kita jualan gas tuh, gas LPG. Nah, Pak, bentar ya, saya ngelayanin orang gas dulu, ditinggal lah, nah mobil yang satu nih, udah selesai nih isi, dipanggil, selesai tuh, jalan-jalan gitu, dan tinggal dia sendirian tuh Bang. Jadi pas dia ditinggal sendirian, dia ke toilet, dia cuci tangan, ini pecinya nih Bang, pecinya ini dia taruh di wastafel. Jadi habis cuci tangan dia taruh di wastafel kan udah malam tuh, kan malam tuh kan toilet sepi.
Di wastafel tuh, di pinggiran wastafel kan ada kucuran, ada pinggiran itu naruh di situ. Iya, bisa buat naruh barang memang. Naruh peci itu bang. Dia masuk toilet kencing. Set, masuk toilet kencing. Buka. Pecinya kagak ada. Oh, dia selesai, dia keluar WC nggak ada tuh Pecinya pecinya. kagak ada yang di wastafel. Heeh. Nah, dia kan pasti kan bingung dong. Nah apa namanya? Peci gue mana? Bang gitu kan. Dia ngeliat tuh bang ke arah, dia nengok kan udah berat tuh. Pecinya ada, pecinya dipakai sama anak kecil. Jadi kan kalau kan ada etalase tuh, etalase yang ada ciki, gitu kan, lalu kan etalase kanan kiri dong. Iya, di break tuh. Jadi kan tingginya kan cuma segini. Jadi dia bilang itu anak kecil karena dia posisinya begini. Jadi yang kelihatan cuma pecinya doang. Peci gue siapa pakai tuh bang gitu kan? Dia mikirnya temennya ngisengin. Ngusilin, namanya supir kan suka bercanda kan. Disamperin tuh bang sama dia. Anak kecil yang ditemuin sama temen saya, sama itu yang pakai peci ini bang. Dia lagi duduk nongkrong di rak-rak itu, nengok gini, mah yang saya temuin, tapi posisinya sekarang dia serem bang. Mukanya biru, hijau-hijauan. Waduh. Aneh gini. Pecinya yang saya pinjam om. Duduknya sama seperti yang saya lihat waktu lagi di dalam dispenser. Yang lebih gilanya bang, dia bilang gitu, udah belum pinjemnya, om mau pakai buat kerja, nih ambil. Dia nggak tahu itu setannya. Dia ngomong begitu sambil gemeter tuh. Oh, dia tahu karena mukanya tadi. Hancur. Iya, mukanya udah hancur ya. Kan dia kagak boleh kalau kerja nggak pakai peci. Betul. Ambil gemeteran. Peci. Udah belum pinjam nih, om mau kerja buat pakai. Nih, ambil. Ini buat tambahan aja kan, SPBU yang pertama itu sebelum saya dipindah itu udah dilakukan pembersihan bang. Dari orang yang bisa lah bang. Udah aman lah kan. Gitu kan. Nah kalau SPBU yang kedua ini yang saya itu juga udah dilakukan. Oh udah Dilakukan. Sama Ustadz setempat ngambil dari masjid belakang. Ya ini kan cuma sekedar itu aja, apa namanya, biar tidak mengganggu konsumen. betul. Karena udah parah nih ya hitungannya, yang supir inilah Mayasari lah, kenaik Mayasari lah ditampakin kayak gitu-gitu ya, yang supir TJ lah. Iya, sebagian besar tuh cerita bukan cerita dari saya kan. Iya, yang di SPBU kedua ini ya. Iya kan, cerita dari konsumen kan. Karena mungkin Om waktu jadi pengawas di SPBU yang kedua ini masuknya apa? Pagi ya? Kalau pengawas mah kayak orang bener om, kayak orang PNS, Nah, Senin sampai Jumat. Mungkin kan kejadian-kejadiannya memang terjadinya malam di luar shiftnya Om. Jadi Iya. Om dapat ceritanya ya dari orang mau nggak mau yang malam, yang memang karena kejadian horor kebanyakan kan di luar jam normal, Iya. malam ataupun sore biasanya kan gitu. Ya wajar aja kalau Om dengernya malah dari orang, bukannya maksud ini cerita orang, enggak, ini memang dengernya dari memang apa adanya. Kita cerita juga di Lonceng Misteri kan apa adanya aja Om ya. Iya. Kan? Kalau itu cerita orang ya cerita orang aja Ini bilang. cerita yang dari SPBU itu. Ya Om kan karena udah non-sip nih waktu Iya. jadi pengawas ya udah normal waktu jamnya, udah nggak ada Iya. sip-sipan ya. Jadi dari Senin sampai Jumat tuh. No, harinya juga normal, office hour banget ya. Nah, teman nih, saya mau ngasih cerita terakhir sebelum saya habis kontrak. Boleh. Ya kan umur saya juga udah lebih dari 40, saya juga udah 15 tahun kerja, ya nggak mungkin juga lah saya lama-lama di pom bensin juga kan. Iya. Gitu. Jadi waktu itu ada pergantian harga Pertamax bang. Kalau pas sebelum tahun 2023 itu, kalau ganti harga itu 2023 tuh udah pakai remote bang. Maksudnya? Jadi ganti harga itu cuma disetting pakai handphone, berubah sendiri. Oh, yang di plang itu ya, yang di totem tadi itu ya. Di totemnya itu. Jadi pas lagi ada pergantian harga, saya datang dong, ya kan, ke pom. Saya datang tuh jam 11 malam, ya kan, ganti harga jam 12. Abang tahu tukang tahu sengsara nggak? Tahu Sumedang tahu nih, tahu Sengsara baru denger. Tahu sengsara itu tahu kuning yang dipikul, yang digorengnya pakai minyak sedikit. Oh, iya. Itu
Itu namanya tahu sengsara. Mau tahu sengsara. Nah saya mau ganti shift, mau ganti harga tuh saya kan datang tuh berdua sama security kantor sebelah. Security kantor tuh banget. Karena pas saya datang ke bawah totem itu udah ada dia tuh lagi mesen tahu sengsara. Oke. Saya ngikut dah mesen. Nah, tahu sengsara. Terus satu dia makan di luar, tukang tahu sengsaranya ngebikinin buat saya goreng. Ya, si ini pas lagi makan tuh bang, kan bawahnya kan pohon beringin tuh, pohon beringin, cuman dia ada buahnya kecil-kecil, yang dimana pohon itu di banyak semut rang-rang. Tahu buahnya kecil-kecil tuh bang, buah kecil-kecil pokoknya. Terus dia lagi makan nih, saya lagi dibikinin kan, kita bikin normal dong, buah jatuh, buah kecil. Kalau namanya buah jatuh kan biarin aja. Begitu ituan saya jadi, teman manggil nih, bang, ini dulu bang, ada yang mau nanya nih, bang gitu kan nih. Ditaruh itu di sampingnya itu teman saya tuh, security kantor sebelah. Saya jalan ke kantor, karena ada anak buah saya kan manggilan teman saya kan. Ya kan. Ini kejadiannya yang cerita security kantor sebelah SPBU saya. Jadi saya nggak ngeliat kejadiannya. Sebelah SPBU nih apa? Kantor. Oh kantor. Jadi kantor biasa aja. Kantor biasa. Oh dia nih security-nya yang cerita. Security-nya nih. Karena kan waktu itu makan bareng sama saya. Iya benar. Dia lagi makan, saya jadi. Itu bahan tahunya udah jadi bang. Karena pas lagi tahu itu jadi, bang taruh situ dulu ya, bang gitu. Ditutup lah pakai ini tuh, pakai piring lagi kan, namanya itunya, sama abangnya. Saya ngeliat tuh piring. Jadi pas saya nyamperin tuh orang, ini cerita security kantor nih, ya kan? Itu dimakan masih ditimpukin bang, masih ada buah jatuh. Nah, tukang tahu sengsara ame dia berdua, oh dari tadi, ini saya udah miring sini, udah begini, masih aja dijatuhin buah, bang gitu kan? Ya, bang gitu. Kali lawar itu mah, bang gitu kan? Nah, dia duduk tuh berdua sambil ngobrol tuh. Yang ini masih makan tuh bang, ngobrol berdua. Kali ini buahnya itu jatuh ke jidat mereka masing-masing. Tuh, aduh. Sambil masih enak ngobrol aja sambil makan, wah gitu kan. Cetuh, jadi sering, cetuh. Nengok berdua. Palanya di bawah, kaitannya di atas ada kiri. Jadi palanya nggak ada begini. Jadi pas dia nengok itu palanya di situ rambutnya ke bawah gitu, begitu. Itu security kabur, piringnya ditinggal, tukang tahu sengsara kabur ke kantor saya. Tahu saya kan masih di situ. Kabur. Kenapa? Wah kagak bener nih, begitu. Kenapa gua gitu? Saya kagak mau kelihatan konsumen dong. Curi, nimpukin, bukan nipu, buah jatuh, bukan, palanya di bawah. Saya samperin dong. Ya, kalau gitu gue makan di kantor aja deh. Saya samperin tuh, ambil ya. Saya ambil, security-nya di sono ngomong sama temen nih, kedua, ya kan, gitu. Dari mana? Oh dari atas sono, bilang gitu kan nih. Jadi itu bang, tuh abang udah saya bayar, ya kan. Berarti kan itunya dibungkus pakai kertas yang coklat, kertas warteg. Saya ambil tuh tahunya nih. Pas lagi masih dibungkus sih bang, kalau dibungkus saya pegang. Buahnya jatuh bang. Pas di tahu saya. Ya. Itu tukang tahu udah begini. Bang tadi kejadiannya kayak gini bang, jangan nengok bang. Kejadiannya jangan gitu bang, jangan nengok bang. Saya pindahin ke sini. Nggak mau nengok ya. Masih ditimpukin, sampai saya jalan masih ditimpukin. Gila. Nggak ada suara apapun dari atas ya, dari atas pohon nggak ada suara apapun. Sampai akhirnya Om udah nggak kerja ya di situ ya? Iya udah nggak. Udah berhenti ya? Udah berhenti lah, habis kontrak. Oke, udah total berarti dari SPBU pertama itu sampai SPBU kedua total berapa tahun Om? 15 tahun. Wow.
cerita barusan, cerita dari SPBU pertama sampai SPBU kedua itu adalah rangkuman dari 15 tahun perjalanan Om kerja ya, kejadian horornya yang Om alamin bersama teman-teman di SPBU atau di pom bensin. Dan ini benar-benar cerita yang gue bilang serem banget Om. Gue percaya banyak Om, maksudnya di luar kejadian-kejadian yang udah Om ceritain ini masih banyak lagi. Cuman ini mungkin yang Om ceritain yang serem-seremnya nih semuanya ya. Kalau yang kecil-kecilnya, minor-minornya kayak suara-suara dong, mungkin banyak ini. Ya kan? Apalagi waktu Om masih jadi operator tuh dulu, waktu masih shift malam tuh ya kan? Banyak banget pasti kan? Iya, biasalah itu. Nah, Om ini dari SPBU pertama, SPBU kedua, tempat Om kerja nih serem-serem nih. Om tahu nggak itu sih dulu apa sih tuh Om? Maksudnya sebelum jadi SPBU, di SPBU pertama itu dulu apa? Di SPBU kedua itu dulu apa? Tempat apa? Om tahu nggak waktu itu? Ya kalau saya kan prinsipnya gini Bang Gilang ya, saya nggak buat mendingan saya kagak tahu daripada saya tahu, ya kan. Jadi emang warga sekitar kita kan sebagai pekerja kan wajib akrab sama warga sekitar. Itu dari sejak emang pom bensin belum ada, emang itu tempatnya emang udah serem. Jadi bukan SPBU-nya yang serem, tempatnya. Iya, memang tempatnya yang serem ya. Iya. Karena nggak pernah ada, maksudnya ini kan SPBU gitu kan tempat ngisi bensin. Nggak pernah ada kejadiannya gimana-gimana juga kan di tempat Om ya. Nggak ada. Sampai memakan korban jiwa. Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Dan memang udah dari awal tempatnya memang serem. Berarti itu mah memang udah biangnya tempatnya. Jadi mau itu dikatakanlah usaha bukan SPBU ya, katakanlah itu minimarket. Ya minimarketnya bisa jadi serem ya. Iya kan? Mungkin emang kebetulan itu SPBU. Iya. Oke, berarti selesai sudah nih Om ya, cerita Om dari SPBU pertama sampai SPBU kedua, dan ceritanya udah panjang banget, cerita udah lengkap banget dari teman-teman Om, dari semuanya ya, dari ke konsumen tadi ya, dari supir taksi, supir bajai, supir apa lagi, banyak banget. Jadi memang semuanya udah Om ceritain dari sisi kiri, kanan, depan, belakang, pokoknya udah dapet semua dari cleaning service lah segala macem. Dan sebenarnya kejadian-kejadian horor yang Om alamin di SPBU pertama sampai SPBU kedua ini udah ada penanggulangannya juga ya, udah ada pembersihan dan segala macem. Itu penanganannya, pembersihannya waktu di SPBU pertama Om udah di situ. Om masih di situ apa udah keluar waktu itu? Udah pindah? Di situ. Hah? Udah masih di situ. Masih di situ. Masih di situ. Jadi kan pas tahun sebelum saya dipindah tuh, apa namanya, saya udah jabatan saya jadi kepala sih, sebelum pindah emang udah berapa kali diadakan pembersihan. Oh, nggak sekali doang ya? Banyak Iya. Ya? Tapi emang tetap aja terus gitu. Ya kan kalau habis di pembersihan nih lama nggak kejadian. Oh gitu. Itu kan jadi buat misalkan ada kejadian lagi, ya dipanggil lagi dah, gitu kan? Oh gitu. Ya. Jadi memang kayak ada masanya ya, ada garansinya ya. Iya. Oh, jadi kalau habis dilakuin pembersihan memang nggak ada nih? Nggak ada, lama tuh, bisa sebulan, bisa berbulan-bulan gitu kan. Tapi misalkan ada lagi, kelihatannya udah banyak omongan, ada itu gitu kan. Oh, banyak lagi nih. Ada omongan ya kan, ya udah dah, adain deh gitu kan. Adain kita juga di SPBU itu, ya kita kan ngadain pengajian, baca Yasin, baca itu biar itu ngadain itu. Di SPBU kedua juga sama kayak gitu? Sama, SPBU kedua mah. Ya ternyata memang udah ada penanggulangan juga, udah dicoba gitu ya. Tapi ya mau gimana ya Om? Mau gimana ya kan? Kalau ada mah ada aja udah. Oke, Om, ini juga pasti Om masih banyak ceritanya, tapi mungkin yang udah serem-serem semua udah diceritain semua Om ya, nggak ada yang kelewat ya Om ya, yang serem-serem banget ya Om ya, udah ceritain semua. Ini Om makasih banget, udah nyeritain perjalanan horor nih, kejadian horor yang Om alamin selama 15 tahun menjadi staf pom bensin. Makasih banget Om udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama saya. Thank you banget. Dan buat sahabat lonceng juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat sahabat lonceng juga yang punya cerita yang mungkin sama Om Faisal, atau jadi supir atau jadi apa ya, pokoknya yang di jalan, yang dimanapun, yang pengen cerita datang langsung ke sini. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, di follow dulu Instagram, lalu klik link yang ada di bio kita, atau bisa klik link di deskripsi di bawah video ini langsung ya. Oke, Om, akhir kata gue Gilang izin pamit, Om Faisal juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak tuh suka bercanda sama supir busway. Bercanda gimana? Weh, calon anggota DPRD sama DPR datang kan pakai jas sama peci hitam. Lucu banget. Supir itu dibilang anggota DPR. Iya lagi, bener. Bener nggak? Iya lagi. Ganteng-ganteng kan? Cuma bedanya dia agak dinomerin aja loh dari partai mana.